Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi al-balaghah, yakni al-majaz. Majaz kita juga mengenalnya di dalam bahasa Indonesia, yaitu kata yang maknanya tidak sesuai dengan kamus, tidak sama dengan kenyataan. Harimau itu sedang duduk di dalam kelas. Nah, harimau yang ada di dalam kalimat tadi tentu bukan harimau yang ada di kebun binatang. Karena apa? Tidak mungkin harimau sedang duduk di dalam kelas. Kita lihat contoh di dalam bahasa Indonesia. Saya punya 4 contoh. Yang pertama adalah nazalal matoru minas samai. Hujan turun dari langit. Kita lihat minas samai. Kata as-sama, apakah ini bermakna asli atau tidak? Hujan turun dari langit. Apakah betul hujan turun dari langit? Tidak. Ternyata hujan tidak turun dari langit sesungguhnya, tapi hujan turun dari awan yang ada di dekat langit. Berarti as-sama di sini tidak makna sebenarnya. Yang makna sebenarnya adalah awan, bukan langit. Contoh yang kedua, Allahu yunazzilu ilaikum minas sama'i rizqa. Allah menurunkan untuk kalian semuanya dari langit rizqa, menurunkan rezeki. Kata rizqa ini maknanya asli apa tidak? Tentu tidak. Kenapa? Tidak ada rizki diturunkan dari langit. Misalnya rizki itu adalah uang. Apakah ada uang turun dari langit? Tidak. Apakah tumbuhan turun dari langit? Tidak. Anak itu juga rizki dan tidak ada anak diturunkan dari langit jatuh. Maka rizkon di sini bermakna majaz. Lantas apa asli maknanya rizkon itu? Oh, ternyata rizkon itu aslinya adalah hujan, air hujan. Allah menurunkan bagi kalian dari langit air hujan yang nantinya air hujan itu akan menjadi rizki, menjadi sumber rizki untuk kita semuanya. Kita lanjutkan. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Orang-orang kafir itu meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Kata asabi'ahum, jari-jari mereka, apakah maknanya adalah jari semuanya? Jari itu kan panjang ya, dari ujung sampai dengan, dari pangkal sampai dengan ujung kuku, itu namanya jari. Secara logika, kita berpikir bahwa tidak mungkin jari seluruhnya diletakkan di telinga. Yang diletakkan apa? Ujungnya saja, bukan jarinya. Itu artinya Allah menyebutkan seluruh jarinya, seluruh jari, tetapi yang dimaksud sebenarnya bukan seluruh jari, tapi hanya sebagian saja, sebagian jari, yaitu ujungnya. Dan ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa sering kita gunakan istilah seperti ini, pola-pola seperti ini. Misalnya, motorku gembes. Yang gembes motornya atau bannya? Bannya kan, bukan motornya. Tapi kita menyebut motornya. Padahal yang dimaksud adalah bagian dari motor, yaitu ban. Rumahku bocor, rumah saya bocor. Yang bocor apanya? Gentengnya, bukan rumahnya. Tapi yang kita sebut rumah, bukan genteng. Itu namanya majaz. Menyebutkan sebagian, tapi menyebutkan semuanya, tapi yang dimaksud adalah sebagian saja. Yang berikutnya adalah adhanihim. Adhanim itu telinga. Apakah meletakkan di ayat ini yang dimaksud adalah meletakkan jari di seluruh telinga? Tidak. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud hanya di lubang telinga. Bagian telinga banyak, tapi yang disebut yang dimaksud bukan seluruh telinga, tetapi hanya sebagian telinga, yaitu lubang telinga saja. Kemudian berikutnya yang nomor 4. Was'alil qaryatal lati kunna fiha. Ini ada di surat Yusuf. Was'al dan bertanyalah kamu al-qaryata pada satu desa allati kunna fiha yang dulu kita pernah singgah di sana. Bisa enggak kita bertanya pada desa? Bisa enggak desa berbicara? Tidak kan? Yang dimaksud al-qaryah apa? Oh, penduduk desa. Tetapi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan menggunakan kata Al-Qaryah. Berarti kata Al-Qaryah ini bukan bermakna asli tetapi bermakna majaz. Asli maknanya adalah penghuni desa.
tapi Allah menyebutnya dengan desa saja. Oke, dari sini kita mengerti kata-kata yang bermakna majas. Sekarang kita ke gramatikanya. Apa sih majas itu? Majas itu kita lihat yang paling bawah, sorful lafdi an ma'nahu dzahir ila maknan marjuhin biqarinah. Apa? Menggeser makna dari makna yang terlihat. Nah, dari makna yang terlihat kepada makna yang lebih diunggulkan, yang lebih tepat. Dengan syarat apa? Biqarinah, dengan alasan tertentu. Jadi, majas itu adalah menggeser makna dari makna yang terlihat kepada makna yang terlihat, tetapi makna yang terlihat itu makna yang tidak terlihat itu justru makna yang dimaksud. Seperti tadi kita contohkan nazalal matoru minas sama. Hujan turun dari langit. Makna zahirnya adalah langit, tetapi tentu itu bukan langit sesungguhnya. Yang dimaksud adalah awan yang berada di dekat langit. Itu namanya menggeser makna dari makna yang terlihat kepada makna yang lebih unggul atau yang lebih pas. Nah, kemudian biqarinah dengan syarat, dengan alasan tertentu. Kalau kita lihat di contoh nazalal matoru minas sama, hujan turun dari langit, bagaimana kita tahu ada korinahnya apa? Ya korinahnya nazalal mator, hujan turun. Hujan turun itu bukan dari langit, tapi dari mendung. Maka itulah namanya korinah, alasan mengapa kita mengartikan as-sama bukan langit, tapi mendung. Mengartikan rizkon bukan rizki, tapi air sebagai sumber rizki. Karena memang tidak ada Allah menurunkan rizki secara langsung dari langit. Yang ada adalah air. Air menumbuhkan tanaman, tanaman menjadi sumber makanan. Nah, sumber makanan itulah kemudian menjadi rizki bagi kita semuanya. Yaj'aluna asabi'ahum, meletakkan jari-jari mereka. Tidak mungkin seluruh jari diletakkan. Yang dimaksud jari itu adalah ujung jari saja. Fi adhanihim, di telinga-telinga mereka. Tidak mungkin seluruh telinganya ditutup dengan jari. Ada bagian tertentu, oh ternyata yang dimaksud bukan seluruh telinga, tetapi hanya lubang telinga. Itulah yang dimaksud dengan majas. Sehingga bisa juga kita simpulkan bahwa kata menurut maknanya ada yang bermakna hakiki, al-hakiki, ada yang bermakna majazi. Sekali lagi, kata menurut maknanya itu ada yang bermakna asli atau hakiki, ada juga yang bermakna majazi atau majas. Itu dulu untuk materinya, nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.